Nama saya Ika Widya Tari Aristawati dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Kebetulan saat ini saya mengikuti fasilitator Angkatan 10, kemudian juga mengikuti CGP Rekognisi, tergerak, bergerak, menggerakkan. Welcome to praktek segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tentunya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini berdasarkan Gunsen di tahun 2004. Kemudian Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, fokus pada solusi, dan di sini ada kalimat menuntun, yaitu melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Kemudian Bapak Ibu, restitusi yaitu proses untuk membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah proses 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seek the belief, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi yang dikaitkan dengan teori kontrol. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan segitiga restitusi di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada atau dialami oleh peserta didik. Kemudian untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan praktek kasus 1. Di kasus ini sebenarnya kasus yang sifatnya umum. Kemudian untuk nama anak tersebut adalah asli. Kemudian untuk kasusnya tentunya tidak dilakukan oleh anak tersebut. Ini adalah narasi pendek dari kasus satunya. Murid bernama Haikal. Di sini Bapak Ibu, untuk kasusnya adalah pada saat ulangan formatif pelajaran IPAS, anak tersebut melakukan kegiatan yang kurang terpuji, yaitu karena mencontek jawaban dari Google dan juga buku paket. Padahal untuk HP-nya itu sebenarnya sudah dikumpulkan Bapak Ibu, tapi ternyata yang dikumpulkan itu hanya salah satu saja. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam. Monggo Mas Haikal duduk dulu. Siap. Duduk yang nyaman dulu ya. Oke. Oke, sudah duduk yang nyaman. Ini tadi udah selesai pelajarannya? Sudah Bu. Kebetulan materi pelajaran apa ya kalau boleh tahu? Kebetulan ini tadi ada presentasi Canva dan saya sudah selesai terlebih dahulu. Luar biasa, berarti memang basicnya atau passionnya anak sekarang itu lebih ke hal yang bersifat teknologi gitu ya? Ya Bu. Oke, gini Mas Haikal. Bu Ika memanggil Masnya ke sini tadi itu kan kemarin pada saat jam pelajaran saya itu kan mencontek gitu ya. Saya agak kaget gitu loh. Ini kok biasanya Mas Haikal nggak kayak gini gitu, tapi kok ternyata mencontek. Memang sih HP-nya kan saya tarik semua ya gitu kan. Ternyata Mas Haikal HP-nya lebih dari 1 loh, luar biasa gitu. Kok kemudian browsing di Google sama buka buku paket. Memang benar seperti itu ya? Iya benar sekali Bu. Aduh, ya saya tahu sih mesti Mas Haikal melakukan itu mesti ada tujuannya. Mesti ada sesuatu gitu kan. Dan saya yakin memang tidak hanya Mas Haikal sendiri yang melakukan hal seperti itu gitu ya. Ya. Dan Mas tahu kan perbuatan ini kurang tepat? Saya tahu Bu. Saya tahu. Kalau boleh tahu alasannya kenapa gitu loh kok menyebabkan Mas Haikal itu mencontek gitu? Saya takut nilai saya jelek Bu. Wah,
Jadi alasannya tadi karena kurang belajar gitu ya, terus khawatir nilainya jelek, apa seperti itu? Ya, Mm-mm. Kalau boleh tahu, kenapa kok tidak sempat belajar gitu loh? Kan saya tahu ya, seminggu sebelumnya kan biasanya Bu Ika sudah nyampaikan, oh minggu depan ulangan loh, gitu kan? ya. Nah, kalau boleh tahu alasannya kenapa? Saya semalam itu nggak sempat karena mengantarkan kakak berobat Bu. Ya. Oke, saya memahami kondisi kamu ya, karena kalau dalam keluarga itu tentunya harus saling membantu gitu ya. Oke, gini. Baiklah Mas, tadi kan sudah menjelaskan alasannya untuk mencontek seperti apa. Kemudian saya hanya mengingatkan gitu. Pada waktu awal semester kan biasanya Bu Ika membuat kesepakatan belajar kita ya, kesepakatan belajar satu kelas. Ya. Kalau boleh tahu, kalau masih ingat gitu, Mas Haikal masih ingat, keyakinan apa yang Mas Haikal itu kurang tepat gitu? Kalau gak salah sih Bu, senantiasa berbuat jujur ya. Berarti di sini keyakinan yang tidak dilanggar kan berarti tidak berbuat jujur. Ya, Tapi Mas Haikal kan yakin dengan kesepakatan yang dibuat satu kelas. yakin Bu. Berarti di sini Mas Haikal mencontek itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, Terus selain itu kira-kira keyakinan apa yang dilanggar lagi selain tadi melanggar kejujuran gitu. Selain itu kira-kira apa? mungkin saya melanggar, saya itu tidak bertanggung jawab gitu Bu, atas diri saya. Oke, berarti tadi kan keyakinannya satu tidak melanggar ketidakjujuran Ketidakjujuran. gitu. Kemudian tidak tanggung jawab pada diri sendiri, gitu kan. Kira-kira dari dua posisi ini, Mas Haikal itu pinginnya seperti apa sih? Saya inginnya meningkatkan kejujuran serta akan bertanggung jawab ke depannya Bu. Luar biasa ya, berarti peningkatan kejujuran, peningkatan tanggung jawab, seperti itu. Ya, Oke, berarti Mas Haikal di sini tuh sudah siap sebenarnya ingin menjadi siswa yang disiplin, kemudian jujur, kemudian bertanggung jawab. Kira-kira apa yang dilakukan? Kan nggak mungkin ya, saya jujur Bu, saya disiplin Bu, gitu kan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Mas Haikal untuk berproses sampai ke posisi itu? mungkin saya akan membagi waktu saya di rumah antara dengan kegiatan di rumah dan kegiatan yang di sekolah, serta saya akan meningkatkan kerja belajar saya. Oke, luar biasa. Dari komitmen itu, kira-kira apa lagi yang ingin ditingkatkan atau sudah lebih cukup? Mungkin cukup di situ Bu. Cukup di situ. Baiklah. Saya menghargai komitmen dan kekonsistenan dari Mas Haikal nantinya. Kemudian saya berharap juga ya gitu kan, kemarin mungkin di fase yang hilaf gitu, saya hilaf Bu gitu. Karena tidak melakukan kejujuran gitu. Jadi saya berharap Mas Haikal nanti konsisten terhadap apa yang dilakukan, karena tentunya kejujuran, tanggung jawab itu kan untuk kedepannya kita ya. Oke. Tetap semangat, konsisten dalam perubahan, konsisten untuk menjadi seorang yang jujur, dan tetap menjadi Mas Haikal yang saya harapkan. Oke. Ya, oke. Makasih Bu atas penyadaran atas diri saya. Siap. Saya akan selalu memberikan motivasi yang terbaik buat Mas Haikal. Ya. Dan sebelum itu, biar saya juga ingat-ingat ya. Kadang kan saya itu kalau ngomong besok lupa gitu kan. Manusiawi. Nah, silakan dituliskan Mas Haikal nama, kemudian tadi pinginnya apa saja sih buat komitmen diri sendiri biar konsisten dalam melakukan. Iya Bu. Oke. Peningkatan kejujuran. Oke. Ini sambil ngobrol ya. Iya Bu. Ikutnya kegiatan apa saja ekstrakurikuler di sini? Saya ikutnya di OSIS sama Balan. Luar biasa. Berarti padat sekali ya. Iya Bu. Makanya harus bisa memanage waktu akhirnya ya. Iya. Selain ada kegiatan yang lain. Oke, di sini saya mengingatkan ya, nanti berarti Mas Haikal konsisten untuk meningkatkan kejujuran. Ya. Jadi
mau nggak mau harus siap ya kalau nilainya jelek karena sesuatu hal gitu ya. Jadi jangan melakukan hal yang instan gitu. Kemudian di sini untuk meningkatkan kinerja pelajar. Terima kasih. Bisakah kembali ke kelas atau sudah selesai nih? Mungkin sudah selesai. Sudah selesai. Berarti hati-hati di jalan. Iya. Kemudian salam buat keluarga. Semoga kakaknya cepat sembuh ya. Amin. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Bu. Oke, waalaikumsalam warahmatullah. Perasaan saya setelah melakukan restitusi merasa lega karena mampu memahami dan menyadari kesalahan saya dan menemukan solusi sendiri. Terima kasih Bu Ika, saya akan tetap semangat dan lebih berkomitmen menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke kasus yang kedua. Jadi selamat datang di praktek kasus yang kedua. Di sini untuk kasus yang kedua ini juga kasusnya secara umum terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang. Kemudian untuk kasus 2 sendiri nanti namanya adalah nama asli, tapi untuk kasusnya kita lakukan secara umum. Adapun untuk kasus yang kedua Bapak Ibu, di sini nama murid adalah Asrul. Dan kasusnya seperti apa Bapak Ibu? Di sini pada saat pelajaran IPAS, anak tersebut seringkali tertidur, padahal ada penugasan dan proyek yang harus diselesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan masuk Mas Asrul. Silakan duduk cari tempat yang nyaman ya. Ya, Oke, sudah nyaman? sudah Bu. Sudah nyaman. Ini tadi sudah pelajaran udah selesai. Sudah, hari ini ujian. Oh, berarti udah selesai lebih dulu ya, luar biasa. Alhamdulillah Ibu juga ikut senang. Ini gini Mas, Ibu memanggil Mas ke sini itu kan karena pada saat pembelajaran saya di IPAS kemarin, saya melihat Mas Hasur itu tertidur gitu loh, atau tertidur atau ketiduran gitu ya maksud saya kan. Kemudian juga ada informasi dari beberapa guru itu bahwa Mas Asur itu kalau di kelas sering tertidur. Apakah benar seperti itu? Ya benar, Bu. Karena saya mengantuk. Oh gitu. Iya sih Mas, kalau kita ngantuk enaknya memang tidur gitu ya. Iya. Di kelas apa, dan saya yakin sih sebenarnya tidak hanya Mas Asur sendiri ketika ngantuk itu tertidur gitu. Jadi tadi kan Mas Asur mengatakan bahwa tertidur kalau mengantuk gitu ya. Oke, kalau boleh tahu gitu ya, perbuatan Mas Asrul ini sebenarnya tepat atau enggak ya? Tidak tepat itu. Tidak tepat ya. Iya. Dan kalau boleh tahu alasannya mengantuk itu karena apa? Karena saya lihat di media sosial sambil jualan. Nah, alhamdulillah. Berarti selain mengantuk, kalau kegiatannya malam hari tentunya ada rasa capek gitu ya. Iya. Kira-kira ada alasan yang lain? Ya, saya kadang main game. Oh, main game juga. Iya. Luar biasa. Berarti selain tadi kan kalau live kemudian jualan gitu ya, berarti Mas Asrul luar biasa karena sudah menerapkan kemampuan pada saat wirausaha gitu ya kan. Di PKK juga sudah diajari, dan di situ juga tentunya ketika jualan ada pemenuhan kebutuhan. Mas Asrul kan dapat income ya. Ya. Kemudian di situ ada juga main game gitu ya. Game kalau anak sekarang itu kan bisa menghasilkan uang juga. Bisa. Luar biasa berarti di sini. Akan tetapi gini ya Mas Asrul, memang semua proses yang Mas Asrul lakukan itu ada untungannya gitu ya, karena untuk memenuhi kebutuhan baik itu secara finansial atau secara senang. Tapi kan juga butuh menata waktu, manajemen waktu antara kegiatan di rumah sama kegiatan di sekolah. Mas Asrul bisa memahami? Bisa, Bu. Oke. Baik, gini Mas Asrul kan sudah menjelaskan alasannya kenapa. Ya. Oke. Kemarin kan di awal semester biasanya Bu Ika kan sudah membuat kesepakatan kelas gitu ya secara bersama-sama. Iya, Bu. Kira-kira mana yang Menghantu saja gitu. gitu. Tapi kalau terkait dengan kedisiplinan mengikuti pembelajaran di kelas, kalau seperti itu kira-kira disiplin atau tidak? Tidak sih, Bu. Berarti kan itu melanggar salah satu kesepakatan kita. Iya. Ya, kesepakatan kemarin itu kan disiplin dalam mengikuti. Pembelajaran. Oke.
Berarti Mas Asrul sendiri yakin kan dengan kesepakatan yang dibuat sama teman-teman? Yakin. Alhamdulillah. Berarti nanti ini kan melanggar kesepakatan karena tertidur di kelas. Dan kira-kira selain melanggar kesepakatan tertidur di kelas, apalagi yang Mas Asrul belum sepakati atau belum lakukan dengan baik? Apa? Kurang fokus dalam pembelajaran. Oh, fokus kurang pembelajaran. Kalau tidak fokus berarti untuk rasa tanggung jawabnya seperti apa? Harus memperhatikan guru saat mengajar Terus? dan harus rajin sering belajar. Oh gitu, berarti tadi bertanggung jawab, rajin, fokus, sebisa mungkin menata waktu gitu ya? Ya. Oke, berarti di situ Mas Asrul jelas punya keinginan. Kira-kira keinginannya untuk melakukan itu semuanya biar lancar gitu seperti apa? Lakukan seperti apa? Ya, tadi kan biar nggak ngantuk di kelas gitu ya, biar bisa fokus, biar bisa ada rasa tanggung jawab, biar bisa lebih disiplin lagi gitu kan. Kira-kira yang Mas Asrul ingin lakukan apa? Untuk tidak mengantuk itu tidur tepat waktu di bawah jam 10. Untuk yang fokus itu tidak memikirkan sesuatu yang berada di luar pembelajaran. Terus kalau untuk melatih tanggung jawabnya, kira-kira Mas Asrul punya keyakinan apa atau keinginan apa? Jawab itu untuk seperti mengerjakan tugas yang ditugaskan dan memperhatikan guru saat guru menyuruh untuk mengerjakan itu tugas yang ditugaskan. Oke, luar biasa. Berarti tadi Mas Asrul sudah punya komitmen bahwa akan memanage waktu ya, manajemen waktu karena tidur di bawah jam 10 misalkan. Kemudian fokus, tadi Mas Asrul mengatakan bahwa saya akan fokus atau pikiran saya tidak melayang gitu ya kalau bahasa Jawanya gitu ya, tidak melayang kemana-mana tapi lebih terfokus pada pembelajaran yang ada di kelas. Kalau tanggung jawab berarti saya akan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tetap semangat ya, konsisten dalam menjadi diri pribadi yang lebih baik. Kemudian saya yakin Mas Asrul setelah dari SMK ini tentunya kan punya keinginan. Kalau boleh tahu keinginannya apa? Bisa membanggakan kedua orang tua, mengangkat derajat orang tua. Sudah itu aja. Luar biasa. Berarti dari sisi itu berarti Mas Asrul sekarang mulai manage waktu, kemudian punya komitmen diri, kemudian komitmen dirinya tidak hanya komitmen di mulut loh ya, gitu kan. Mohon izin nanti Bu Ika minta Mas Asrul untuk menuliskan komitmennya tadi apa saja. Ini silahkan nanti dituliskan di sini ya, nama, kemudian dituliskan komitmennya apa. Oke. Poin-poinnya saja nggak apa-apa Mas, nanti biar diingat. Tidur di bawah Yasin. Kerjakan tugas siang. Oke. 2 poin? Iya. Ya, oke. Siap, tak bacakan ya. Jadi komitmen dari Mas Asrul ini hanya sebagai pengingat ya. Jadi setidaknya kalau misalkan nanti Mas Asrul mulai kendor motivasinya gitu, tak ingatkan ini loh kemarin sudah membuat komitmen gitu ya. Tidur di bawah jam 10 malam biar nggak ngantuk gitu kan. Kemudian mengerjakan tugas yang ditugaskan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu dan monggo silakan nanti bisa kembali ke kelas ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perasaan saya setelah melakukan restitusi merasa lega karena mampu memahami dan menyadari kesalahan saya dan menemukan
solusi sendiri. Terima kasih Bu Ika. Saya akan tetap semangat dan lebih berkomitmen menjadi lebih baik.